Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara masih mengangkat terkait seri Tauhid. Jadi pembelajaran kita terhadap Tauhid yang terjadi pada para nabi. Kali ini yang akan diangkat adalah Nabi Yusuf dan juga Nabi Yunus. Kisah Nabi Yusuf ini sudah sangat populer. Kisah Nabi Yunus pun sama-sama populer. Jadi Nabi Yusuf itu memang ketika masih kecil, dia ada saudara kandung, ada saudara tiri. Saudara kandungnya itu saudara seayah seibu, itu Benyamin. Kemudian yang lainnya adalah saudara seayah tidak seibu. Kemudian Nabi Yusuf pada suatu hari menyampaikan kepada bapaknya Yakub bahwasanya dia bermimpi bulan dan bintang bersujud kepadanya. Ini merupakan sebuah isyarat bahwasanya Yusuf ini merupakan calon pemimpin. Mendengar hal itu, maka saudara-saudara Yusuf selain Benyamin mulai iri hati. Maka kemudian seiring dengan berjalan waktu, kasih sayang bapaknya atau Nabi Yakub terhadap Yusuf juga luar biasa besarnya. Ini membuat saudara-saudaranya iri hati kecuali Benyamin. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Awalnya memang mau dibunuh, tetapi atas saran dari Benyamin, Nabi Yusuf hanya dimasukkan ke dalam sumur. Waktu itu usia Nabi Yusuf sekitar 7 tahun. Kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh para pedagang atau para kafilah para pedagang, dan dijadikan budak kemudian dijual. Pola penjualan waktu itu adalah lelang. Jadi Nabi Yusuf dilelang sebagai budak, dan harga yang tertinggi adalah dari Kitfir atau dari suaminya Julaiha atau Julaikho. Yusuf memang dari kecil sudah terlihat karisma dan kegantengannya. Jadi rupawan, tampan, terlihat memang. Kemudian Nabi Yusuf dibayar sebagai budak itu dengan emas yang timbangan emasnya sama dengan timbangan berat badannya. Jadi penawaran tertingginya adalah itu, dan kemudian Yusuf menjadi bagian dari keluarga Kitfir atau keluarga Julaikho. Pada saat usia Yusuf 20 tahun, terjadilah peristiwa di mana ada upaya pelampiasan hasrat dari Julaikho kepada Yusuf. Jadi bangsawan Kitfir ini merupakan, bisa dikatakan memang tidak kurang normal, sehingga sampai usia Julaikho 40 tahun, Yusuf 20 tahun, Julaikho ini masih statusnya kalau sekarang dikatakan ting-ting lah, masih begitu. Dalam peristiwa atau upaya yang dilakukan oleh Julaikho terhadap Khadijah di suatu tempat atau kamar, itu tidak ada orang yang menyaksikan kecuali bayi. Pada saat peristiwa itu terjadi, Allah kemudian menegaskan. Jadi di situ ujian Yusuf sebagai nabi dalam pola hasrat. Kalau Nabi Ibrahim ujiannya dibakar, kalau Nabi Nuh itu dengan banjir bandang,
Nabi Ismail disembeli. Nah, Yusuf ini ujiannya hasrat. Jadi Allah memerintahkan waktu itu memberi pilihan kepada Yusuf. Kalau seandainya dia tidak lari, maka Yusuf akan dibatalkan kenabiannya. Dan akhirnya Yusuf lari. Nah, peristiwa lari itu kemudian Siti Zulaikha menarik bajunya. Kemudian robek dan terjadilah kemudian persidangan. Nah, satu-satunya saksi pada waktu itu adalah bayi, dan dengan kehendak Allah, bayi itu menyampaikan bahwasannya, lihat saja bajunya. Jika baju yang robek bagian depan, berarti Yusuf yang berkehendak untuk memperkosa Zulaikha. Tetapi jika yang robek bagian belakang, maka itu artinya Zulaikha yang punya inisiatif. Dan ternyata benar saja yang robek bagian belakang. Setelah itu dari aspek spirit, Yusuf kemudian diamankan. Jadi Yusuf di penjara itu sebenarnya Allah mengamankan atau mensafety Yusuf dari peristiwa-peristiwa yang lain. Allah mengamankan Yusuf dari dari hasrat-hasrat itulah intinya. Karena memang Nabi Yusuf itu sangat tampan. Jadi kemudian Nabi Yusuf diamankan di penjara. Setelah itu kemudian proses tentang tafsir mimpi yang tukang roti dan tukang minuman itu, kemudian Yusuf menjadi Perdana Menteri, dan pada akhirnya Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha. Kemudian seiring waktu itu tentang tafsir mimpi bahwasanya akan ada panen raya selama 7 tahun, kemudian ada paceklik 7 tahun, kemudian Benyamin dan bapaknya, itu semua sama, peristiwa itu sama seperti yang kisah yang sudah kita dengar. Namun yang harus kita ambil yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran tauhidnya adalah begini. Pada saat inisiatif Zulaikha untuk menyalurkan hasrat, di situ ada perang yang luar biasa, perang batin Yusuf yang luar biasa, dan Yusuf keluar sebagai pemenang yang akhirnya diamankan. Itu. Nah, larinya Yusuf dari Zulaikha pada momentum inisiatif hasrat itu menyebabkan atau berakibat kepada selamatnya Yusuf dan juga selamatnya Zulaikha. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan pesan untuk menyembelih Ismail, kemudian Ismail bersedia, Siti Hajar bersedia, itu menyelamatkan tiga-tiganya. Ketika Yusuf lari dari upaya Siti Zulaikha, itu ternyata menyelamatkan Yusuf dan juga menyelamatkan Zulaikha. Karena pada akhirnya Allah mengampuni Zulaikha dan menikahkan Zulaikha menikahi Nabi Yusuf. Jadi karena kekuatan iman Yusuf, karena kekuatan tauhid Yusuf pada saat itu untuk lari dari hal tersebut, maka dia bisa menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan Zulaikha. Jadi pada titik itu tauhidnya di situ. Kemudian yang kedua, jadi kalau kisah yang lainnya sama, tapi titiknya di situ. Titiknya di situ. Kemudian yang kedua kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu orang yang soleh, yang selalu mengajak kebaikan, beriman kepada Allah terhadap umatnya, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Kemudian dia patah arang atau putus asa, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi berlayar atau pergilah. Kemudian naik sebuah kapal. Ini juga kisah sudah populer. Pada saat kapal itu sedang berlayar, kemudian tiba-tiba ada badai. Nah, nakhoda ini tahu, punya firasat bahwasanya ada orang yang tidak dikehendaki berada dalam kapal itu, dan kemudian akhirnya diundi. Pada saat nama pertama muncul adalah Nabi Yunus. Orang-orang kaget, orang-orang di kapal itu kaget. Tidak mungkin Yunus yang harus dibuang ke laut. Karena apa? Karena Yunus itu orang baik. Di situ Yunus ragu-ragu, dalam artian, lah kok orang-orang menyebut saya orang baik. Kemudian undian kedua juga yang keluar nama Yunus. Nah, di sini Yunus mulai mengambil sikap. Jangan-jangan ini adalah perintah. Mulai menyadari kesalahannya, meninggalkan umatnya yang sebenarnya ingin dibimbing untuk menuju kepada Allah. Setelah itu,
pada undian ketiga Nabi Yunus pun, nama yang keluar pun Nabi Yunus. Maka di situ Nabi Yunus meyakini bahwasanya ini adalah sebuah perintah. Walaupun memang orang-orang di kapal tidak setuju, tetapi karena kesepakatan, maka Nabi Yunus kemudian loncat dan langsung disambar oleh ikan yang kemudian dikenal dengan ikan Nun. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nun, disitulah kemudian Nabi Yunus menyadari kekeliruannya secara total. Jadi yang dia sadari adalah kenapa pergi dari umat. Padahal umat sebenarnya sudah menyadari bahwa apa yang Yunus sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Dan orang-orang itu sebenarnya merindukan untuk diajak kepada kebenaran. Kenapa dia lari? Akhirnya selama 40 hari dalam perut ikan, Yunus selalu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau Nabi Yusuf momentum tos-tosan lah bahasanya, tos-tosan tauhidnya itu pada saat hendak diperkosa Zulaikha, maka momentum puncak Nabi Ibrahim ketika dibakar, momentum puncak Nabi Yunus adalah pada undian ketiga. Jadi pada undian yang ketiga, Nabi Yunus meyakini ini adalah perintah. Nah, maka ketika Nabi Yunus loncat masuk ke dalam laut, kemudian ditelan ikan, di situ yang diselamatkan ternyata satu kapal itu selamat. Karena setelah Nabi Yunus loncat, maka kapal itu bisa berjalan lagi, bisa melalui badai. Badainya reda dan kemudian berlayar kembali. Nah, selama 40 hari dalam perut ikan, Nabi Yunus mengucapkan doa tadi, dan kemudian pada hari ke-40 itu Nabi Yunus dimuntahkan di pantai dan disambut oleh umatnya. Nabi Musa itu puasanya ketika hendak menjadi kenabian itu 40 hari. Nabi Yunus pun dalam perut ikan 40 hari. Kepasrahan total Nabi Yunus pada saat undian ketiga dan kemudian loncat itu menjadikan dia pada saat dalam perut ikan itu diangkat sebagai nabi. Momentumnya di situ. Jadi Nabi Yusuf momentum kepasrahannya pada saat lari dari hasrat. Nabi Ibrahim momentum kepasrahannya pada saat dibakar. Nabi Ismail momentum kepasrahannya pada saat disembelih. Nabi Yunus momentum kepasrahannya pada saat undian ketiga. Jadi setiap nabi itu ada momentum di mana dia harus memilih apakah akan ikut dengan Allah atau tidak. Nabi Nuh juga demikian. Jadi semua nabi ikut dalam momentum itu. Ada titik di mana dia harus memilih Allah atau yang lain. Dan ketika mereka memilih Allah, maka selamat dirinya dan juga selamat umatnya. Ketika Yunus keluar dari perut ikan, dia selamat. Kemudian satu kapal tadi selamat, dan kemudian orang-orang umatnya yang kemudian ternyata merindukannya juga selamat. Ini terkait dengan pembelajaran tauhid dari beberapa nabi. Demikian, terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.